Dah. Dah. Awas bos. Kasih jalan. Pak, foto dulu Pak. Manis, foto dulu. Kenapa? Naik dulu aku di taksi. Kasih di foto. Kak, misi Kak. Oke, kita foto dulu Pak. Kita foto sekali sini mau mulai karena sudah mulai. Bawa dikit bisa maju. Ani 3 2 1 3 2 1 3 2 1 satu Pak. Satu deh Pak, satu Pak. Satunya Pak. Oke. Bawa manis. Terima kasih pada media. Nah, kita mulai. Aman nih. Selamat datang sekali lagi kepada calon presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Bapak Anies yang sudah hadir di ruangan ini. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi senyaman mungkin. Dan dimohon ketika nanti narasumber sudah berada di atas, dimohon untuk tenang dan tidak berbincang-bincang bersama teman di sekelilingnya. Sekali lagi teman-teman, nanti dimohon kerjasamanya untuk menghormati para pembicara yang sudah hadir di atas panggung, untuk mohon tidak berbincang-bincang dengan kanan dan kirinya, karena kita akan menyaksikan sebentar lagi inisiasi talk show bersama Bapak Anies Baswedan. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk mengambil posisi yang paling nyaman. Dan kami harapkan juga tetap tertib, jaga keamanan barangnya masing-masing, tidak sikut-sikutan. Tentunya kita tahu teman-teman semuanya antusias. Dan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, kami juga mohon kesediaannya untuk nanti bisa mengambil posisi yang masing-masing. Dan mohon berkenan teman-teman mungkin nanti untuk sesi foto dengan teman-teman nanti bisa di akhir acara, karena kita akan segera melanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengambil posisi yang masing-masing. Dan kita akan segera memasuki sesi yang kelima. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Anies Baswedan, selamat datang beserta Ibu sudah hadir di acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki sesi yang kelima. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung udah kita pada sesi yang kelima. Ada yang
diperlakukan tidak adil oleh panitia karena nggak ada coklat es buat saya. Oh, gitu ya. Ya memang panasnya, kena lampunya. Kak Aris apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya sedang menulis healthy, happy, hectic. Happy, I'm healthy, happy, hectic. Jadi pertanyaan ya ini syarat ya apa yang harus dipenuhi oleh media dalam treatment capres harus sama ya. Pertanyaan pertama ya, sejak dicapreskan apalagi mungkin termasuk udah resmi udah keliling ke beberapa banyak kota dan kabupaten di Indonesia. Sudah kalau tidak salah 93 kabupaten kota di seluruh Apakah itu sudah mencakup semua provinsi? provinsinya sudah kalau tidak salah 24. Oh, 24 ya. Masih ada 14 lagi. Nah, pertanyaan dari saya adalah dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di situ susah banget. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan itu hampir semua tempat punya kesannya sendiri ya. Ini ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, bahan pokok itu paling banyak dulu. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya cukup susah. Kita pernah punya pengalaman unik kan? Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya juga berhenti aja gitu. Di antara beberapa petani yang mampir saya jalan ke situ. Terus waktu datang saya ajak ngobrol, gimana Pak situasi di sini? Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam banyak banget. Dan ketika udah selesai, saya bilang, matur nuwun Pak, kalau ada pamit rumiyin, dengan sinten kalau Anies Pak. Terus dia bilang, Anies itu gubernur Jakarta itu. Jadi kalau Pak, dia kaget, jadi dia tahu nama Anies, tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika seminar saya Anies, gubernur Anies gubernur Jakarta, jadi gubernur Jakarta. Jadi kan ini foto nopo. Jadi lo pada silaturahmi, pada kos masalah dengan nopo. Jadi itu itu. Tapi itu sudah pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik, dia bilang, oh saya tahu namanya, tapi saya belum tahu wajahnya. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya mau bahasa Jawa, dia membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa, jadi dia masuk saya secara pribadi. Nah, pengalaman saya rasakan, ceritanya adalah tujuan pokok mahal, lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian, masalah buku utama. Tapi ini hampir sama kan? Sampai saya baca di report soal ini milenial report soal Gen Z itu juga yang paling atas bicaranya tentang growth skills, betul kan? Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya aku merasakan masyarakat umum dan Gen Z itu kira-kira sama, kan? Gitu kan? Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anies? Gimana? Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi ujung-ujungnya aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Iya, kita kan shopping masalah. Kita kan shopping masalah, jadi dengerin masalahnya. Kemudian tanya menurut Anda gimana
Saya mau tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusinya saya ambil itu telepon Pak. Ya sih tampil mawon Mas, yang gampang aja. Bukan saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mau dibuat gampang. Mau petani itu ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah, pasti perlu subsidi, kok tidak beda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas. Yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualan bagus, itu aja, nggak usah susah-susah. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke, Kak Anies, tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kecenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua. Karena suara yang bisa hilang itu suara kita semua, bukan suaranya capres, itu suaranya rakyat kok. Dan saya bilang, ini kok tumben ya, mau pemilu ngomongin hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas. Kita udah pemilu sudah 2004, 2009, 2014, 2019. Yang pernah itu kita ngomongin kecurangan yang luar biasa. Baru tahun ini kita mau bicara tentang kecurangan. Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan dari ini. Kok bisa kalau kita ngomongin kecurangan gitu? Kan artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada ungkapan itu. Gimana kita ngawasi supaya tidak terjadi kecurangan? Ini menurut saya krisis buat kita. Makanya salah satu perubahan yang kita bagi orang adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan kepada pemerintah yang menjalankan kewenangan negara supaya dipercaya. Nah, mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi, karena yang ada di situ kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya, yuk kita sama-sama jagain. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita. Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh. Yuk kita nonton sepak bola. Kalau ada yang main kasar, ada wasit yang tendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif. Jangan diam. Dan biasanya kan yang namanya pelanggaran itu paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Nggak ada pelanggaran yang nggak takut ketahuan, ya kan? Jadi dibikin awal masing-masing. Oke. Kan kita mau same treatment juga. Tadi Mas Ganjar mengambil waktu 10 menitan untuk orasi, gagasan, ide, menjawab pertanyaan tema utama presidensi Anies Baswedan itu apa? Tapi sebelum itu saya mau tanya, ini saya tanya karena ketua timsesnya Mas Ganjar dan ketua timses kubu Pak Prabowo basically saya kenal, ya, Mas Arsatasi, kita tahu Mas Rosan. Tapi kubu Amin muncul dengan yang menurut saya di luar dugaan. Boleh diceritain siapa dia dan kenapa memilih dia untuk menjadi kapten pemenangan Amin? Ya, namanya Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Saudi. Jadi saya tugas di Jakarta. Lalu Pak Saudi ini adalah seorang kepala Basarnas. Badan Sosial Institute, namanya Basarnas. Lalu ketika ini untuknya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang berganti, kepala yang berganti, pangdam berganti, kapolda berganti. Selama saya tugas di Jakarta itu namanya pangdam, 4 kali kapolda, Basarnas juga berganti. Saya menemukan Pak Saudi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerja